Dahulu kala, ada seorang penggiling gandum yang tua dan miskin. Sebelum ia meninggal, ia membagikan harta kekayaannya untuk ketiga putranya. Kepada yang tertua, ia mewariskan usaha penggilingannya. Kepada yang kedua, ia mewariskan keledai, dan kepada si bungsu, ia mewariskan seekor kucing. Apa? Hanya seekor kucing? Tentunya kita dapat memahami perasaan si bungsu yang tidak begitu senang dengan bagian yang ia dapatkan. Saudara-saudaraku sangat beruntung. Mereka dapat menggunakan apa yang mereka dapatkan untuk bertahan hidup. Tapi apa yang kudapatkan? Setelah memakan kucing ini dan mengambil kulitnya, aku akan mati kelaparan. Kucing yang mendengar keluhan tuannya berkata kepada sang tuan dengan nada yang serius. Jangan menyiksa dirimu sendiri, tuanku. Percayalah padaku, Anda telah mendapatkan warisan terbaik. Anda tidak perlu melakukan hal apapun selain memberikan sebuah tas dan sepasang sepatu bot untukku agar aku dapat berlari melewati semak berduri. Serahkan semuanya padaku dan Anda tidak akan menyesalinya. Apa? Kucing dapat berbicara? Mulanya sang tuan tidak terlalu memikirkan perkataan kucingnya dengan serius. Tetapi setelah ia melihat bagaimana pintar dan liciknya si kucing dalam membantunya melewati kesengsaraan hidup, tahulah ia bahwa kucingnya bukanlah kucing biasa. Lagi pula, mana ada kucing yang dapat berbicara. Kemudian, ia memberikan apa yang kucing itu minta, sebuah tas dan sepasang sepatu bot. Seketika si kucing mendapatkannya, dengan gesit ia melompat memakai tas dan sepatunya dan pergi ke sarang kelinci. Kini ia tampak seperti seorang monsieur yang gagah. Ia mengisi tasnya dengan dedak dan semak-semak, kemudian ia berbaring merentangkan tubuhnya berpura-pura mati. Ia menunggu kelinci-kelinci muda yang masih lugu datang untuk mengobrak-abrik isi tasnya, berharap menemukan makanan di sana. Benar saja, seekor kelinci muda dan ceroboh datang dan melompat ke dalam tasnya. Segera, Monsieur Puss menarik tali tasnya dan membunuhnya dengan sekali pukulan saja. Bangga dengan hasil tangkapannya, dia pergi membawanya ke istana dan meminta untuk berbicara dengan raja. Ia membungkuk rendah pada raja dan berkata, Hamba membawakan persembahan untuk yang mulia berupa seekor kelinci atas perintah tuanku, Marquis of Carabas. Baiklah, katakan pada tuanmu bahwa aku berterima kasih dan senang dengan pemberiannya, kata sang raja. Di lain hari, Monsieur Puss pergi memasang jebakan berupa biji-biji jagung pada tasnya dan bersembunyi di antara tanaman-tanaman jagung. Ketika sepasang ayam hutan masuk dalam perangkapnya, ia menarik talinya dan mempersembahkannya pada raja seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Raja dengan senang hati menerima sepasang ayam hutan dan memerintahkan pelayannya untuk menghadiahi Monsieur Puss. Monsieur Puss terus memberikan persembahan pada sang raja selama 2 atau 3 bulan lamanya. Suatu hari, ketika ia mendengar kabar bahwa raja akan berjalan-jalan dengan putrinya yang cantik, dia berkata pada tuannya, Jika Anda mau mendengarkan saranku, percayalah, Anda akan memperoleh keberuntungan. Pergi dan mandilah di sungai, tepat di tempat yang akan saya tunjukkan. Sisanya, serahkan padaku. Pemuda itu melakukan apa yang disarankan kucingnya tanpa mengetahui apa kegunaannya melakukan semua hal ini. Saat dia mandi, raja lewat, dan Monsieur Puss berteriak sekuat tenaga. Tolong! Tolong! Tuanku Marquis of Carabas tenggelam! Mendengar teriakan minta tolong, raja mengeluarkan kepalanya dari jendela kereta dan melihat kucing yang begitu sering membawakannya persembahan. Dia memerintahkan pengawalnya untuk segera berlari untuk membantu Tuan Marquis of Carabas. Sementara para pengawal menarik Marquis yang malang keluar dari sungai, Monsieur Puss bercerita kepada raja bahwa ketika tuannya sedang mandi, datang beberapa orang bajingan yang kabur dengan pakaian tuannya.
Ia mengejar dan meneriaki mereka pencuri, namun mereka lari lebih cepat. Sebenarnya kucing yang licik itu menyembunyikan pakaian tuannya di bawah batu besar dan tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk berlari dan mengambil salah satu pakaian terbaiknya untuk Tuan Marquis of Carabas. Raja sangat sopan pada Marquis dan karena pakaian bagus yang ia kenakan, dia terlihat sangat tampan hingga membuat putri raja jatuh hati. Marquis dengan sopan dan lembut membalas tatapan sang putri. Diam-diam ia pun jatuh hati pada putri yang cantik itu. Kemudian raja mengajaknya untuk naik ke kereta dan ikut menikmati perjalanan bersama. Si kucing yang sangat gembira karena rencananya berjalan lancar, segera berangkat terlebih dahulu. Dalam perjalanan, ia menemui orang-orang yang sedang memotong rumput di padang rumput yang luas. Lalu ia berkata, Halo orang-orang baik, kalian yang sedang memotong rumput. Jika raja bertanya siapakah pemilik padang rumput ini, kalian harus menjawab bahwa ini adalah milik tuanku Marquis of Carabas. Jika tidak, kalian akan kucincang hingga sekecil rumput yang telah kalian potong. dan benar saja, raja berhenti untuk menanyai mereka tentang siapa pemilik padang rumput yang sedang mereka kerjakan. Untuk tuanku Marquis of Carabas yang mulia. Mereka semua menjawab dengan kompak karena ancaman Monsieur Pus telah membuat mereka takut. Wah, Anda memiliki properti yang bagus di sini. Kata raja kepada Marquis of Carabas. Sementara itu, Monsieur Pus menemui orang-orang yang sedang menuai jagung dan berkata kepada mereka, Halo orang-orang baik, hei kalian yang sedang menuai jagung. Jika kalian tidak mengatakan bahwa semua lahan jagung ini adalah milik tuanku Marquis of Carabas, akan kucincang kalian semua. Kemudian rombongan raja lewat beberapa saat kemudian dan bertanya pada orang-orang yang sedang bekerja siapa pemilik jagung-jagung yang mereka tuai itu. Orang-orang yang takut akan ancaman si kucing dengan kompak menjawab, Untuk tuanku Marquis of Carabas yang mulia. Raja sangat senang mendengar hal itu dan tercengang melihat betapa luasnya ladang milik Tuan Marquis of Carabas. Sementara rombongan raja mampir di ladang jagung itu, Monsieur Pus akhirnya tiba di sebuah kastil yang megah. Pemiliknya adalah seorang ogre yang sangat kaya karena selain memiliki kastil yang besar, semua ladang dan lahan luas yang dilalui raja sejak tadi adalah milik si ogre. Monsieur Pus sudah menyelidiki banyak hal tentang ogre. Ogre adalah makhluk besar berbahaya dan memiliki kekuatan magis. Ogre bersikap kasar, tetapi sesungguhnya tidak terlalu pintar. Si kucing mengatakan pada ogre bahwa ia melewati kastilnya dan memutuskan untuk menemui ogre untuk memberikan penghormatan kepadanya. Ogre menerimanya dengan kesopanan khas ogre dan mempersilahkannya duduk. Tuan Ogre, saya mendengar kabar bahwa Anda memiliki karunia yang luar biasa dalam mengubah diri menjadi semua jenis makhluk yang Anda inginkan seperti singa, gajah, dan hewan-hewan besar lainnya. Oh, itu benar. Dan untuk meyakinkanmu, kau harus menyaksikan sendiri. Sekarang, aku akan mengubah diriku menjadi singa. Kata ogre yang ingin segera menyombongkan kemampuannya. Monsieur Pus ketakutan saat melihat seekor singa begitu dekat dengannya. Ia segera melompat naik ke lemari untuk menghindari singa. Beberapa saat kemudian, si kucing turun setelah ogre kembali ke bentuk semula. Lalu ia kembali menantang ogre itu. Luar biasa Tuan Ogre, tetapi mungkin Anda hanya dapat mengubah bentuk menjadi hewan besar. Sesungguhnya aku tidak yakin apakah Anda juga bisa berubah bentuk menjadi hewan kecil seperti tikus kecil mungkin? Apa kau bilang? Tunggu. Kau akan lihat sendiri kemampuanku.
Segera ia mengubah dirinya menjadi seekor tikus kecil dan tanpa membuang waktu, Monsieur Pus langsung menerkam dan memangsa si tikus. Tidak lama kemudian, rombongan raja lewat depan kastil. Raja yang melihat dan kagum pada kastil yang megah itu ingin mampir dan melihat ke dalamnya. Monsieur Pus yang mendengar kedatangan mereka segera berlari keluar untuk menyambut raja. Ia berkata, Selamat datang yang mulia. Selamat datang di kastil tuanku Marquis of Carabas. Raja sangat senang karena memang kastil itu sangat bagus dan penuh dengan kekayaan. Mereka duduk untuk perjamuan makan yang disajikan atas perintah Monsieur Pus. Raja sangat suka pada pemuda itu dan menganggapnya sebagai pasangan yang cocok untuk sang putri. Kemudian, ia mengundang pemuda itu ke istana dan memberikan putrinya untuk dinikahkan dan menjadikan Marquis of Carabas sebagai pangeran. Monsieur Pus pun dapat menikmati hidupnya dengan tenang dan penuh kemewahan. Sekian dulu dongeng dari Amasto. Semoga Anda terhibur dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Bye!